Presiden Prabowo juga sebut pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran hingga lokasi pabrik pembuatan mobil kebanggaan Indonesia ini. Pemerintah membuka peluang untuk memasukkan proyek mobil nasional masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan rencana tersebut usai disinggung Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Menurut Prasetyo Hadi, pembuatan mobil dalam negeri merupakan cita-cita bangsa. Pemerintah meminta masyarakat untuk turut mendoakan agar Indonesia dapat memproduksi mobil sendiri. Meski demikian, Prasetyo Hadi masih enggan mengungkapkan pihak terkait yang akan bertanggung jawab membuat mobil nasional. Nanti pada waktunya kita. Tapi kemungkinan untuk sedang persiapan, mohon doanya aja. Kita harus tetapkan dulu cita-cita dan target bahwa kita harus bisa dan mampu memproduksi mobil buatan anak bangsa sendiri. Tapi pasti masuk PSN. Ya nanti kita lihat. Rasa-rasanya masuk. Ya, pemirsa, Indonesia akan punya mobil nasional produksi sendiri. Presiden Prabowo menargetkan mobil buatan anak bangsa akan bisa digunakan tahun 2028. Setelah memiliki mobil Jeep buatan sendiri, Presiden Prabowo berencana akan membuat mobil dalam negeri. Proyek strategis pemerintahan Prabowo ditargetkan akan rampung dalam 3 tahun mendatang. Dalam rapat kabinet yang digelar Senin 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo juga sebut pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran hingga lokasi pabrik pembuatan mobil kebanggaan Indonesia ini. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga. Kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Saat ini Presiden Prabowo menggunakan mobil Maung Garuda Limousine dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Para perwira TNI dan pejabat juga menggunakan Maung untuk kendaraan dinas mereka. Tim Liputan IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto perintahkan jajaran Kabinet Merah Putih menggunakan kendaraan Maung sebagai mobil dinas resmi. Maung merupakan produksi PT Pindad yang telah digunakan Presiden Prabowo Subianto sebagai mobil kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih memakai kendaraan Maung sebagai mobil dinas resmi. Maung merupakan kendaraan taktis ringan berpenggerak roda 4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter dan lebar 2,06 meter serta tinggi 1,87 meter. Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal guna mendukung mobilitas pengguna di berbagai medan. Tak hanya itu, Maung memiliki kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Sebelumnya MV3 Garuda Limousine atau Maung Garuda menjadi kendaraan resmi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merupakan momentum bersejarah karena Maung Garuda merupakan hasil karya anak bangsa. Tim Liputan IDX Channel. Ya, benar pemirsa ya dan juga Fajar, jika memang nanti kedepannya Indonesia ingin memiliki mobil nasional, ini sebenarnya yang cukup ide bagus juga ya, karena kita melihat negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam sudah juga memiliki mobil produksi dalam negeri, itu memang banyak digunakan oleh masyarakatnya dan juga membantu perekonomian negara tersebut. Ya, tentu yang harus diperhatikan adalah bagaimana kemudian pengembangan ataupun roadmap dari
pengembangan mobil nasional yang nanti akan mendapatkan label mobil nasional Indonesia dan apakah kemudian secara kualitas bisa bersaing begitu ya, dan bagaimana kemudian sistem produksinya, apakah kemudian ekosistemnya cukup mendukung dan bagaimana dari hulu hingga hilir agar kemudian ini bisa diperhatikan meskipun memang masih di tahap awal, tapi jika memang sudah diperhatikan secara menyeluruh ya tidak salah juga begitu agar kemudian lebih siap. Jadi begitu nanti produksinya dimulai semuanya juga sudah mendukung dan kita tentunya masyarakat turut bangga dengan nanti jika adanya mobil nasional yang memang asli Indonesia, tidak hanya komponennya tapi juga ide dan juga para pekerja dan juga seluruh aspeknya yang bisa dibanggakan oleh masyarakat. Kita tunggu nanti bagaimana kemudian pengembangan mobil nasional Indonesia. Kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio masih membuka opsi pemangkasan suku bunga acuan ke depan. Meskipun rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 hingga 22 Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 4,75%. Peri mengatakan Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 6 kali. Oleh karena itu, pihak Bank Sentral saat ini fokus untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter kepada pihak perbankan, utamanya soal penurunan suku bunga kredit. Bos BI memandang ruang penurunan suku bunga ke depan masih terbuka lebar dengan dasar pertimbangan inflasi 2025 hingga 2026 masih rendah. Bank Indonesia juga terus bersinergi kuat dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lantaran pertumbuhan ekonomi saat ini dan tahun depan dinilai masih bawah kapasitas output nasional. Bahwa ruang penurunan suku bunga ke depan itu masih terbuka. Dasar pertimbangannya apa? Yaitu bahwa inflasi tahun ini dan inflasi tahun depan itu masih rendah, terutama inflasi inti yang tentu saja rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Dan karenanya dengan inflasi yang terkendali itu terbuka ruang. Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengaku kebijakan penempatan devisa hasil ekspor selama ini tak mampu memperkuat cadangan devisa Indonesia. Permasalahan inilah yang kemudian membuat Presiden Prabowo Subianto beberapa hari terakhir meminta jajaran menterinya untuk segera mengevaluasi ketentuan DHE. Destri mengungkapkan bahwa kebijakan wajib parkir dolar hasil ekspor di dalam negeri telah dipenuhi secara baik oleh para eksportir. Tingkat kepatuhan mencapai 95%. Yang menjadi persoalan ialah penambahan likuiditas falas itu tidak serta-merta meningkatkan cadangan devisa, karena falas itu dipakai langsung di pasar falas domestik sebagai tambahan pasokan semata. Tingkat kepatuhan dari eksportir dalam menjalankan ataupun memenuhi PP itu cukup malah sangat tinggi ya, 95%. Jadi artinya seluruh ekspor dari Reksus, ekspor dari DHSDA yang mereka terima itu masuk ke Reksus yang khusus memang untuk penempatan DHE SDA. Nah kemudian dari penempatan yang di Reksus tersebut, kalau kita lihat dari penggunaannya, memang untuk konversi itu majority. Jadi ada untuk konversi sekitar 78,2%. Jadi artinya dengan mereka melakukan konversi tentunya akan ada penambahan falas dolar dalam hal ini di pasar falas kita. Dan memang penambahan falas itu tidak langsung serta-merta akan meningkatkan cadangan devisa kita. Kenapa? Karena falas itu justru dipakai untuk menambah suplai falas di